Presiden Prancis Emmanuel Macron protes kepada Perdana Menteri Israel karena ada ikut campur Israel di pemilu Prancis kemarin. 7 Juli kemarin, Prancis baru saja selesai melakukan pemilihan legislatif. Di tengah-tengah pemilu kemarin, Menteri Diaspora Israel mengeluarkan statement bahwa dia mendukung Marine Le Pen menjadi Presiden Prancis. Dia berkata bahwa Le Pen adalah pilihan terbaik untuk Israel. Statement ini sebenarnya agak unik ya, karena pemilihan yang dilakukan saat ini adalah pemilihan legislatif atau DPR mungkin, bukan pemilihan presiden. Français, dimanche je vous appelle à aller voter. Allez voter pour infliger à Emmanuel Macron une défaite électorale sans précédent. Ne lui laissez pas les pleins pouvoirs. Nah, Presiden Macron sendiri masih akan menjadi Presiden Prancis sampai tahun 2027. Namun, jika kita cek, maka akan kita ketahui bahwa Marine Le Pen itu adalah seorang publik besar dari salah satu partai di Prancis, yaitu Rassemblement National atau RN. Dia mantan ketua umumnya dan sudah pernah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak 3 kali. Dan terakhir kali mencalonkan itu kemarin pada tahun 2022. Nah, Macron tidak terima dengan pernyataan menteri ini ya. Ya, karena mungkin dia menganggap ini bisa mempengaruhi pemilihan. Maka Macron protes kepada Netanyahu, dan Netanyahu menyatakan bahwa menteri-menterinya atau pemerintahnya tidak akan membuat statement publik terkait pemilihan parlemen di Prancis. Pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa politik Barat itu berbeda dengan Indonesia. Ini akan kita bahas lebih di lain waktu. Namun, di dalam politik Barat biasanya ada istilah sayap kanan dan sayap kiri. Faksi kanan biasanya dikenal memiliki nilai konservatif. Ini sering terkenal memiliki pandangan Islamofobia ya, atau benci Islam. Kalau di faksi kiri ini biasanya dikenal memiliki nilai liberal, kayak HDTV gitu ya. Nah, yang menarik dari pemilihan parlemen Prancis kemarin itu adalah sebenarnya pemilu yang diadakan kemarin adalah pemilu yang dadakan. Jadi perlu diketahui bahwa Prancis ini adalah bagian dari organisasi EU atau Europe Nation atau Persatuan Eropa. Nah, negara yang masuk ke organisasi ini benar-benar bisa dibilang menjadi satu ya. Jadi organisasi ini membuat pemerintahan lagi, dan organisasi ini bisa merumuskan aturan untuk negara-negara yang ada di dalamnya, termasuk Prancis. Cukup jauh berbeda pastinya dengan kita di ASEAN. Kemudian karena EU ini memiliki pemerintahan sendiri, maka dia juga memiliki parlemen atau dewan perwakilan ya. Nah, menariknya perwakilan di organisasi ini itu bukan perwakilan per negara. Dalam artian satu negara diwakili satu orang, melainkan perwakilannya itu berdasarkan partai politik atau ideologi politik. Jadi, nanti untuk menentukan perwakilan yang ada di EU bakal mengadakan pemilu di masing-masing negara. Warga negara tersebut nanti bisa memilih partai nasional yang ada di negaranya yang pingin mereka jadiin perwakilan di EU gitu. Jadi sama di Indonesia, kita ingin perwakilan atau orang-orang yang berkuasa di EU kita itu orang-orang Islam gitu. Maka kita pilih partai-partai Islam seperti PKS atau PKB. Atau mungkin kita ingin punya perwakilan yang sepandangan dengan Mr. Jokowi ya, maka kita pilih PSI seperti itu mungkin ya. Nah, pas pemilu EU kemarin, partai-partai di Prancis yang mendapatkan kursi terbanyak adalah partai RN, partainya Marine Le Pen tadi ya. Bukan partainya presiden yang sekarang yaitu Emmanuel Macron. Nah, karena kekalahan ini maka Presiden Macron langsung inisiatif nih buat ngadain pemilihan legislatif dadakan. Karena takutnya kan mayoritas yang berkuasa sekarang bukan partainya. Nanti bisa-bisa masyarakat Prancis malah semakin banyak yang pindah partai seperti itu. Dan bisa-bisa pada saat pemilu presiden atau yang lain yang akan datang, partai dari Presiden Macron itu malah tidak mendapatkan kemenangan lagi. Seperti itu. Kemudian, mari kita mengenal faksi di pemilu Prancis. Ada 2 faksi utama di pemilu ini. Pertama ada faksi Presiden Macron. Nah, aliansinya mempunyai nama Ensemble atau Together, atau jika di bahasa Indonesia kan artinya bersama.
Kedua, ada faksi kiri dengan nama Nouveau Front Populaire atau New Popular Front, atau diartikan bisa garis depan populer yang baru. Nah, NFP ini faksi baru ya. Tahun kemarin tidak ada faksi ini di Prancis. Faksi ini terbentuk karena alasan sama, yaitu di mana Macron mengadakan pemilu dadakan karena kemenangan faksi kanan di EU. Faksi ini terdiri dari beberapa partai ya, seperti Partai Sosialis, Partai Ekologi, dan yang cukup menarik kalian bisa lihat bahwa salah satu partai dalam aliansi ini adalah Partai Komunis. Ya, di Prancis masih ada Partai Komunis. Kemudian yang ketiga adalah partainya Marine Le Pen, yaitu Rassemblement National atau RN. Kalau di Inggris mungkin disebut National Rally, dan di bahasa Indonesia kan saya rasa tepatnya Persatuan Nasional. Ya. Partai RN ini dipimpin oleh Jordan Bardella. Nah, partai ini biasanya dikategorikan sebagai faksi kanan ekstrim. Karena sebelum partai ini berganti nama menjadi National Rally atau RN itu, partai ini dulunya dipimpin oleh ayah dari Marine Le Pen. Dan dia terkenal very racist, sangat-sangat rasis. Nah, pas Marine Le Pen menggantikan bapaknya ini sebagai ketua umum di partai, Marine Le Pen berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan atau menjauh dari image yang dibawa ayahnya. Cuma ya karena masih ada di sisi kanan, maka partai ini kadang masih dianggap kanan ekstrim. Ini juga semakin dipersusah karena perbuatan-perbuatan atau statement dari partai ini ya. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana jalannya pemilu parlemen Prancis kemarin? Jadi di pemilu Prancis itu ada 2 babak. Dan pada babak pertama, kemenangan sepertinya ada di tangan faksi kanan RN atau Rassemblement disusul oleh faksi NFP, kemudian Macron. Nah, itu sudah bahagia wes. RN itu sudah bahagia karena mereka sudah mengira bakal menang menjadi mayoritas absolut seperti itu. Namun pada babak kedua terjadi perubahan signifikan. Faksi NFP menyusul menjadi nomor 1, faksi Macron nomor 2, dan faksi RN malah di nomor 3. Nah, jadi yang menang adalah partai NFP ya, partai faksi kiri. Namun walaupun NFP menang menjadi nomor 1, dia bukan mayoritas absolut. Apa tuh maksudnya? Jadi perlu diketahui Prancis ini memiliki Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini yang menunjuk presiden. Tapi harus disetujui sama Dewan Perwakilan Prancis. Nah, kalau presiden maksa, bisa-bisa malah pemerintahan itu jadi berhenti. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira apa aksi yang akan dijalankan Presiden Emmanuel Macron? Dan bagaimana kelanjutannya? Bonjour everyone, jangan lupa politik. Wassalamualaikum.